Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan untuk kita dalam hari-hari menjelang Jumat Agung dan Pasca Kebangkitan Tuhan, kita dapat sama-sama merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Maafkan, saya ada sedikit masalah di sini. Saya coba. Karena saya biasanya memakai double, karena jaringan seringkali bermasalah. Jadi saya matikan dulu kalau tidak dia error. Oke. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah kepala pasukan, yang tentu saja bukan sekedar mengenal kepala pasukan itu, tapi statementnya dia bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Nah, selamat dan berbahagia bagi kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan dalam anugerahnya dimampukan untuk dapat melaksanakannya. Saudara, pada pagi hari ini, saya kira juga bukan kebetulan, saya mendapatkan WA yang berisi ya dari Pendeta Daniel Lukas Lukito yang berisi renungan Jumat Agung. Saya kira ada banyak yang menerimanya, khususnya kalau alumni. Dalam renungannya itu dia beri judul, Pendeta Daniel Lukas Lukito memberikan judul "Selaraskah hidup kekristenan kita dengan kemuliaan salib Kristus?" Satu pertanyaan. Selaraskah hidup kekristenan kita dengan kemuliaan salib Kristus? Nah, menarik sekali. Di sini dalam uraiannya saya ambil satu kutipan saja yang beliau sebutkan di sini, yaitu dalam sejarah gereja yang memang ada banyak pergumulan-pergumulannya, dia sebutkan seperti ini. Sebab di dalam kenyataannya cukup banyak pihak yang memakai salib dengan cara dan motif yang salah. Ya, dan kemudian kutipan selanjutnya di alinea berikutnya, salib, ini penting, salib seharusnya menjadi batu penguji atau standar kehidupan yang benar dari setiap orang Kristen. Dan salib juga harus menjadi patokan dan tolok ukur terhadap semua pelayanan Kristen. Nah, dalam pemahaman saya, agaknya renungan ini menantang, yaitu bahwa salib ataupun peristiwa salib yang kita
hayati dan renungkan dalam hari-hari ini, itu mempunyai suatu akibat atau respons daripada manusia memuliakan Tuhan atau menjadi batu sandungan. Kira-kira itu yang saya dapati dari apa yang ditulis oleh Pak Daniel. Salib itu seharusnya, peristiwa salib itu seharusnya menjadikan orang yang memahami dan memandang pada salib itu memuliakan Tuhan. Atau menjadi batu sandungan. Salib hanya dipakai sebagai aksesoris ataupun topeng-topeng dalam kehidupan kekristenan. Nah, menarik sekali dari renungan itu, apabila kita masuk dalam apa yang kita baca tadi, yaitu pembacaan kita dalam ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, melihat peristiwa salib itu, saya sebutkan demikian, ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, jelas di sini kita sekali lagi saya tegaskan, yaitu bahwa peristiwa salib itu seharusnya memang mendapatkan suatu respons yang sesungguhnya untuk memuliakan Allah. Namun, saudara sekalian, dalam konteks mengatakan memuliakan Allah itu, apa yang dilihat oleh kepala pasukan centurion itu menarik. Dia telah melihat dan dia memuliakan Allah dan dia mengaku sungguh orang ini benar. Dia melihat semua yang terjadi. Ya, dia memuliakan Allah yang berbarengan dengan itu dalam satu pengakuan, yaitu bahwa sungguh orang ini orang benar. Ya. Saya langsung menghubungkan pada waktu merenungkan bagian ini, yaitu bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Nah, centurion ini, kepala pasukan ini jelas melihat semuanya itu. Dia memuliakan Allah disebutkan di sini. Dan mengaku, itu jelas adalah dari hati dan mulut yang sama. Dan hal ini sangat penting, saudara, dalam kita menghayati kehidupan Kristen, atau merefleksikan atau mengintrospeksi kehidupan kita semua. Yaitu bahwa, bukankah kita terenyuh pada waktu mendengarkan keluhan duka cita Tuhan melalui Yesaya pasal 29 yang kemudian diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 6 dan 7, Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 yang berisi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari padaku. Nah, berarti antara pengakuan dan hati yang mengasihi tidak sama. Antara pengakuan dan kehidupan yang seharusnya selaras dengan pengakuan itu, nyatanya tidak sama. Bukankah itu menyedihkan sekali? Sampai-sampai Tuhan berkata, percuma kamu beribadah kepadaku. Mengapa? Karena tidak klop, tidak pas, tidak cocok, saudara. Di dalam soal apa yang kita ucapkan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi hati kita
sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Kita punya agenda sendiri, kita punya tujuan, kita punya rencana, kita punya kepentingan sendiri. Dan itulah suatu hal yang perlu kita renungkan. Satu contoh daripada kepala pasukan ini yang sangat-sangat baik untuk kita pakai sebagai introspeksi ataupun refleksi. Nah, dari pemikiran itu, saya ingin mengajak kita sedikit saja dalam waktu yang relatif singkat ini, tidak mungkin panjang lebar, yaitu untuk memahami pernyataan atau pengakuan daripada kepala pasukan ini. Apabila kita melihat dari Injil Matius, Injil Markus, ada perbedaan dengan Injil Lukas. Apa perbedaannya dengan singkat kita bisa melihat, yaitu bahwa di dalam Injil Lukas dikatakan sungguh orang ini orang benar. Tapi kita melihat sudah sekian dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, Tuhan Yesus, melihat matinya. Melihat cara mati Tuhan Yesus. Demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan saudara, di dalam Injil Matius pun sama kita dapatkan, yaitu dalam Matius pasal 27 ayat 54 secara umum sama, yaitu anak Allah. Pengakuan anak Allah. Nah, mengapa saya katakan kita perlu sedikit pendalaman? Mengapa Matius, Markus berbeda dengan Lukas? Lukas mengatakan orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Tetapi Markus dan Matius, anak Allah. Bagaimana merekonsiliasikan? Apakah Lukas yang sudah tahu data-data yang lain ini dari Matius dan Markus, lalu kemudian menulis yang lain? Nah, saudara, tentu saja ada hal yang perlu dibahas lebih dalam tentang hal itu. Tapi saya mengambil satu jalan tengah, yaitu bahwa masing-masing, ada yang langsung mengatakan ini sebenarnya kedua-duanya bisa disampaikan bersamaan. Melihat semuanya itu, kepala pasukan itu bisa memuliakan Allah dan mengatakan sungguh orang ini benar, sungguh ini adalah anak Allah. Oke, itu paling mudah untuk disebutkan. Tetapi bagi saya, sekalipun itu baik, alangkah indahnya kita melihat cara daripada Allah yang mewahyukan firman. Masing-masing dengan kepentingan yang sangat-sangat indah untuk menekankan kebesaran daripada Injil itu sendiri. Saya secara singkat sudah sekalian, mengapa Markus menggunakan anak Allah? Kalau kita ambil garis atau benang merahnya, saudara, perhatikan dari Markus pasal yang pertama. Markus pasal pertama, Markus menulis dengan demikian, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Permulaan Injil, Yesus Kristus, anak Allah. Dan dia tutup dalam kematian Tuhan itu adalah bahwa sesuai dengan pengakuan daripada kepala pasukan ini, jelas apa yang dia tuliskan itu, rentetan peristiwa semuanya itu adalah menunjukkan Yesus anak Allah. Jadi bukan sembarang, tetapi penggunaan kata anak Allah dalam Markus pasal 1 ayat 1 dalam permulaan tulisannya itu jelas ada hubungannya yang kuat sekali dengan pengakuan daripada kepala pasukan itu.
Suatu keindahan yang bisa jauh sekali dalam pembahasan. Bagaimana dengan Matius? Dengan Matius kita melihat juga, walaupun tidak dalam satu kata yang sama, tapi kita melihat sesuatu yang berbeda dengan Markus. Saudara ingat, pada waktu kepala pasukan itu berkata, sungguh dia anak Allah. Ini adalah pertama kali orang selain daripada Petrus yang berkata pengakuan itu. Anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Sebelumnya hanya Petrus yang berkata pada Matius 16. Dan Tuhan Yesus berkata, pun Bapa di surga yang menyatakan kepadamu. Tetapi ini adalah kepala pasukan centurion, kepala pasukan 100 orang itu. Bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi. Yang tidak tahu menau dengan Allah. Orang Yahudi. Tetapi sudah sekalian, dia mengaku. Dan saudara melihat benang merahnya. Kelahiran Tuhan Yesus disembah oleh bukan orang Yahudi. Bukankah kita tahu orang-orang Majus yang datang dan menyembah dia, mengaku dia sebagai raja. Dan pada akhir daripada peristiwa, kalau kita lihat benang merahnya, di sanalah kepala pasukan itu, yang juga bukan orang Yahudi, yang menyebutkan anak Allah. Nah, jadi masing-masing dari ketiga penulis Injil ini ada dengan tujuan yang sangat-sangat indah. Yang tentu saja kalau dibahas panjang lebar perlu waktu. Bagaimana dengan Lukas, saudara sekalian? Mengapa Lukas bukan menyebutkan anak Allah? Tetapi justru menyebutkannya itu dengan orang benar. Tapi kita perhatikan, dia memuliakan Allah. Yang tidak dicatat sebelumnya. Tapi dia memuliakan Allah. Nah, itu sebabnya menarik kita melihat bahwa kata memuliakan Allah yang digunakan oleh Lukas di sini, dalam kata dasarnya doksa, saudara, dalam Injil Lukas, kalau saya tidak salah hitung, itu sekitar 9 atau 10 kali muncul. Dan kapan itu pertama kali dimunculkan? Dimunculkan adalah pada waktu para gembala-gembala itu boleh kembali dengan sukacita. Karena apa yang mereka lihat itu sesuai dengan semua yang telah dinyatakan kepada mereka. Perhatikan itu. Gembala-gembala itu memuliakan Allah. Mengapa? Karena mereka mendapati yang dinyatakan kepada mereka itu benar. Pernyataan Allah, pemberitaan Allah bagi mereka tentang kelahiran Yesus itu benar. Sehingga mereka memuliakan Allah. Lalu kemudian lebih lanjut, orang lumpuh yang disembuhkan memuliakan Allah. Anak muda yang dinaik, dibangkitkan dari kematian itu memuliakan Allah. Perempuan yang bongkok dirasuk oleh setan itu pun memuliakan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus sembuhkan orang kusta juga kemudian ditahirkan memuliakan Allah. Orang buta dekat Jericho dicelikan memuliakan Allah. Dan kepala pasukan itu sebelum berkata orang ini orang benar, dia memuliakan Allah. Saya ambil pemahaman ini adalah Lukas dengan tegas dan tanpa keraguan untuk kita bisa mengerti, yaitu memuliakan Allah itu adalah sebagai suatu respons daripada apa yang dinyatakan oleh Allah dalam kebesaran, kemuliaan, kasih, dan kekuasaan. Sekali lagi, bagi Lukas kata memuliakan Allah itu adalah suatu respons dengan apa yang telah dilihat, apa yang telah didengar dari penyataan Allah dalam kuat kuasanya,
kemuliaannya, kasihnya yang ajaib. Sehingga responsnya adalah memuliakan Allah. Itu sebabnya menarik sekali saudara sekalian di sini kata daripada Lukas mencatat memuliakan Allah, melihat semua yang terjadi itu. Kalau saya kesempitkan, melihat peristiwa salib itu, responsnya adalah memuliakan Allah. Nah, mengapa sampai kemudian dikatakan sungguh orang ini adalah orang benar? Kita perhatikan, saudara sekalian, Lukas mempunyai alasan yang sangat-sangat kuat. Centurion ini, seorang yang mengepalai 100 orang, satu pasukan itu, orang pandai biasanya dimengerti secara umum, pandai, berani, punya reputasi, integritasnya, kesetiaannya. Ya. Tidak gampang untuk segera mendapat dia menjadi centurion. Kata penafsir Alkitab itu lebih daripada 10 tahun, mungkin 15 tahun baru bisa menjadi centurion. Berarti jelas orang ini adalah orang yang memang punya reputasi sendiri. Dan saya tidak ragu sedikit pun, dan saya kira tidak ada orang yang meragukan, yaitu bahwa centurion, kepala pasukan ini, mengikuti seluruh proses daripada Yesus yang ditangkap dan kemudian disalibkan. Dan apa yang dia dapat, saudara sekalian? Apa yang dia lihat? Kita perhatikan dari Lukas 23 ayat yang keempat. 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Orang ini tidak salah. Oke. Dan kemudian Pilatus mengirimkan. Pilatus mengirimkan Yesus kepada Herodes. Dan kita dapati di sana juga hal yang sama. Mulai dari ayat yang ke-15 dikatakan. Dari 14. Dan berkata, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam, kepala, pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Tidak benar. Dan ayat 15, bukan cuma Pilatus, dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, centurion ini, kepala pasukan ini, tanpa kita ragu, tahu semuanya. Bahwa Pilatus berkata, saya tidak mendapatkan kesalahan bagi centurion ini. Oh, ini sesuatu. Ini tidak sembarangan. Dikuatkan lagi dari Herodes. Wow, ini sesuatu. Menjadi suatu pergumulan dan pertanyaan bagi dia sendiri. Tentu dalam tuntunan anugerah Tuhan. Orang ini disebutkan tidak salah. Sampai di atas kayu salib. Ternyata penjahat yang ada di samping daripada Tuhan Yesus itu pun mengatakan yang sama. Yaitu apa yang dikatakan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat itu berkata kepada temannya. Kalau kita ini memang sudah jelas kita ini penjahat. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, itu adalah alasan mengapa sampai si kepala pasukan ini berkata, orang ini adalah orang benar. Dan saudara Lukas mencatat kemudian jelas yaitu bahwa pada waktu Yesus mati pun, Yusuf, seorang yang bernama Yusuf, dikatakan oleh Lukas 23:51, ia
tidak setuju dengan putusan. Oke, itu memang bukan dilihat oleh kepala pasukan, tapi ini dari cara Lukas menulis. Dan itu sebabnya dikatakan di sini adalah persoalannya ada jelas didapati oleh kepala pasukan itu. Orang ini sungguh adalah orang benar. Tetapi tidak dapat mengurangi apa yang dikatakan oleh Matius dan Lukas oleh karena ada perkataan ia memuliakan Allah. Bagaimana mungkin orang ini yang bukan Yahudi, yang tidak tahu menau dengan Allah Israel, tetapi kemudian sini dia memuliakan Allah. Disitulah saudara sekalian kita bisa melihat bahwa suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Tidak ada seorang pun dapat memuliakan Allah jikalau Tuhan tidak mencelikan matanya untuk melihat anugerah yang besar. Bukankah kita tahu lagu Amazing Grace? Ya. Was blind, but now I see. Amazing Grace. Dulu aku buta tidak bisa melihat. Tapi Amazing Grace itu mencelikan mata. Untuk kita bisa melihat peristiwa salib itu. Dan pada saatnya kita dapat mengaku. Memuliakan Allah dan mengaku. Sungguh. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukankah kita telah mempunyai data yang lebih daripada kepala pasukan itu? Kalau kepala pasukan itu melihat semuanya itu, kita mendapatkan yang lebih lagi. Kita mempunyai data yang lebih baik lagi. Dari sisi yang lain, saudara sekalian, kalau kita stick saja di dalam Injil Lukas, saya mungkin sedikit dalam satu emosional, saudara. Saya hanya memberikan satu poin saja. Centurion ini, kepala pasukan ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Ini bukan pertama kali soal penyaliban bagi dia. Tapi saudara, secara emosi, kita bisa memikirkan merenungkan. Kepala pasukan ini belum pernah mendapatkan tatapan mata yang tanpa kebencian kepada dia yang berada di bawah kayu salib. Kepala pasukan ini belum pernah mendengarkan kata-kata yang manis, kata pengampunan bagi yang menyalibkan dia. Belum pernah terjadi seperti itu. Kepala pasukan ini belum pernah melihat bukan saja gejala-gejala alam yang luar biasa, tetapi semua penafsir juga setuju. Pada waktu Yesus berteriak dengan suara nyaring, itu tidak biasa. Orang disalib itu akan, dan pada umumnya orang yang sakit itu akan menurun sampai setengah pingsan, koma, dan kemudian mati. Tapi Yesus berteriak dengan suara keras. Dan saat itu menyerahkan nyawa. Berarti he is in control. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil daripadaku, nyawaku. Tapi dia yang memberikan. Tidak ada peristiwa salib yang seperti itu. Maka tidak heran, saudara. Masih banyak data, tapi tidak heran. Jikalau kemudian dalam anugerah Tuhan, kepala pasukan ini tercelik dan melihat sungguh ini orang benar, anak Allah, dan dia memuliakan Allah. Mengapa? Terlalu dahsyat. Biasa orang di kayu salib dengan sungutan, ini tidak ada. Dengan makian, ini tidak ada. Bahkan pengampunan, bahkan kepedulian, full of grace. Penuh penyerahan kepada Bapa. Dan dalam kontrol yang luar biasa. Itulah
peristiwa salib yang sangat luar biasa yang harus menjadikan suatu respons. Kalau kepala pasukan itu berespons seperti itu, kita seharusnya lebih lagi. Alangkah celakanya kita yang sudah mengaku Yesus anak Allah, tetapi kemudian hati kita jauh daripadanya. Hidup kita jauh daripada pengakuan itu. Sehingga akhirnya salib, peristiwa salib yang kita akui itu bukan mendatangkan kemuliaan, tetapi menjadi batu sandungan. Bukankah Paulus berkata dengan keras sekali dalam Roma pasal yang kedua ayat 24 kepada orang-orang Yahudi itu, karena kamulah nama Tuhan dihujat. Jadi bukan dimuliakan. Tapi karena kamu yang katanya mengaku Tuhan. Tapi justru karena kamulah nama Tuhan bukan dimuliakan tetapi dihujat. Bukankah ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan dan pikirkan di dalam Jumat Agung ini? Saudara, saya ingin mengakhiri ini dengan apa yang saudara tahu. Ini adalah sebuah lagu yang saya sangat berkesan pada waktu masih studi di Westminster. Lagu ini menjadi lagu yang sebelumnya saya tidak tahu. Tapi kemudian saya tahu dan sangat menyentuh. Lagu itu adalah When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Sudah tahu lagu itu bukan? Sayang sekali dalam bahasa Indonesia karena untuk dinyanyikan sangat terjemahannya tidak tepat. Tapi kalau saudara coba refleksikan. Sebagai respons peristiwa salib. Saudara, ini luar biasa. Perhatikan. Dalam bahasa Indonesia mengatakan waktu aku memandang salib. Tapi di sini Isaac Watts 1707 memperkenalkan lagu ini mengatakan When I survey. Kata survey artinya menyelidiki dengan saksama untuk membuktikan sesuatu. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. When I survey, salib yang begitu menakjubkan dan ajaib. Di mana Yesus, the Prince of Glory itu mati. Sehingga apa akibatnya? Keluarlah pengakuan dan komitmen. My richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Semua kekayaan yang saya pikir itu suatu keuntungan. Juga seperti Paulus katakan. Semua yang saya anggap ini satu keuntungan. Dalam kekayaan saya hitung sebagai satu kerugian. Dan kalimat berikutnya, and pour contempt on all my pride. Ya. Itu adalah menuangkan, sukar untuk diterjemahkan bagi saya yang tidak terlalu pandai di saudara. Menuangkan semua kebanggaan. Pride-nya itu dituangkan. Respons terhadap salib. When I survey the wondrous cross. Responsnya itu adalah nggak ada lagi yang lain. Tapi segala kebanggaan yang begitu banyak kali kita banggakan dan cari kebanggaan itu. Nikmati kebanggaan itu. Kehormatan. Di sini dikatakan semua itu dituang, dibuat, dicurahkan. Dalam ayatnya yang kedua. Forbid it.
Lord, that I should boast. Jangan aku sampai aku bermegah. Selamatkanlah dalam kematian Kristus. Dan kemudian, itu peristiwa salib. Responsnya, all the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. Wow. Semua hal sia-sia yang paling memikatku, ya, yang paling kuingini, aku korbankan itu pada darahnya. Itu respons dan komitmen. Lihat dari kepalanya, see from his head, his hands, his feet, di mana sorrow and love flow mingled down. Saudara, di sini katakan dalam puisi itu ada waktu melihat Yesus di kayu salib itu. Di sana kesedihan dan cinta bercampur, mengalir dengan bercampur. Dan dia bertanya di sana, apakah pernah did ever such love and sorrow meet? Or thorns composed to so rich a crown? Apakah pernah cinta dan kesedihan itu bertemu? Ataupun duri membuat satu mahkota? Itu respons. Dan kemudian dikatakan lebih lanjut, ini adalah sesuatu yang lebih dalam lagi. Dikatakan yaitu bahwa dalam kematiannya yang dyingnya, sekaratnya itu, yang begitu dahsyat dan mengerikan itu. Dia mati untuk seluruh dunia. Dan seluruh dunia, maaf. Lalu responsnya, aku mati untuk seluruh dunia. Dan seluruh dunia sudah mati bagiku. Galatia 6 itu. Then am I dead to all the globe, and all the globe is dead to me. Dan kemudian yang terakhir, were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Luar biasa. Seluruh alam ini menjadi milikku, itu hadiah yang kecil sekali. Tapi cinta yang begitu luar biasa, love so amazing, so divine, menuntut, demands my soul, my life, my all. Luar biasa, saudara sekalian. Itu responsnya. Melihat peristiwa salib itu, yaitu di sana dikatakan, maka seluruh dunia ini kalau dihadiahkan pun, itu hadiah yang begitu kecil, tidak dapat dibandingkan dengan kasih yang amazing grace. So divine. Tapi, Isaac Watts mengatakan, demands, menuntut, my soul, my life, my all. Dan itulah saudara sekalian yang saya pelajari, yang harus menjadi refleksi kita seperti daripada kepala pasukan ini. Pada waktu melihat peristiwa itu, memuliakan Allah dengan segenap hati dan mulut. Lalu yang mengaku, sungguh dia anak Allah. Sungguh orang ini benar. Dan itulah yang seharusnya kita wujud nyatakan. Tidak ada artinya seperti firman Tuhan. Percuma kita beribadah. Percuma kita merayakan Jumat Agung. Percuma kita merayakan Paskah. Kalau hidup kita tidak berubah. Kalau kita masih mencari keuntungan melalui peristiwa salib. Untuk kepentingan diri. Yang sebenarnya peristiwa salib itu mengundang kita untuk apa? Memberi seluruhnya. My soul, my life, my all. No reserve at all. Tidak ada lagi yang disimpan. Saudara, tidak mudah bukan? Tapi itulah pengakuan. Itulah respons. Yang kiranya Tuhan menolong kita. Memberi respons seperti itu.
di dalam Jumat Agung ini melihat salib Kristus yang kemudian bangkit bagi kita. Amazing grace. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terlalu ajaib kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan di atas kayu salib untuk kami yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami telah mendukakan hati Tuhan. Kami telah melihat banyak, mendengar banyak, mengalami banyak ya Tuhan. Tapi kadangkala hati kami jauh daripada Tuhan. Kadangkala sekitar kami begitu memikat. Keinginan kami begitu mengebu-ngebu untuk kami ikuti. Yang tidak sesuai dengan kehendak. Ampuni kami ya Tuhan, Engkau yang telah memberi seluruhnya. Tapi kami ya Tuhan, tidak mampu. Bahkan ya Tuhan, kami tidak dapat untuk menyerahkan semuanya. Untuk menyerahkan hidup kami, nyawa kami. Tapi tolonglah kami dalam ketidakmampuan kami. Anugerah-Mu itu mengubah kami. Kalau Tuhan Engkau telah berkuasa mengubah hati penjahat di kayu salib. Berkuasa mengubah kepala pasukan yang bukan orang Yahudi yang tidak mengenal Allah Israel. Yang telah mengubah Saulus menjadi Paulus. Dan banyak lagi. Berkenanlah Engkau Tuhan juga mengubah kami. Untuk jadi anak-anak Tuhan yang mengaku Engkaulah Tuhan. Anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Dalam keseharian kami untuk hidup memuliakan Allah. Dan orang lain yang melihatnya memuliakan Allah melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.